Selamat sore dan selamat datang para tamu undangan yang kami hormati di acara Best Unit Link Award 2024 yang diselenggarakan oleh Investor Trust Referensi Investasi Terpercaya berkolaborasi dengan PT Infovesta Capital Advisory Penasihat Investasi yang terdaftar di OJK. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk sore hari ini. Para hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Eliza Hasan, senang sekali bisa berada di tengah acara hari ini yang akan memandu jalannya acara sore hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan rangkaian kita hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai rangkaian acara hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa secara khusus Bapak Bern Dwianto, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Selamat sore Pak. Bapak Primus Dorimulu, CEO PT Investor Trust Indonesia Sejahtera. Bapak Parto Kawito, Direktur PT Infovesta Utama. Dan juga tak tertinggal, kasih telah hadir bersama kami Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang kami hormati seluruh undangan untuk acara hari ini. Bapak Ibu, pemeringkatan dan pemberian penghargaan Best Unit Link Awards 2024 tentunya merupakan ajang pemberian penghargaan untuk produk layanan Unit Link dengan kinerja terbaik selama tahun 2023 lalu. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang dari penghargaan sore hari ini, kita akan mendengarkan paparan umum mengenai Best Unit Link Award 2024 dalam welcoming speech yang akan disampaikan oleh Bapak Primus Dorimulu. Kepada Bapak Primus, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Saya menyapa beberapa tamu. Pertama, Pak Parto Kawito, Direktur PT Infovesta Utama, partner kami dalam
penyelenggaraan acara The Best Unit Link Awards 2024. Terima kasih Pak Parto. Pak Ben Wianto, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Terima kasih Pak Ben. Pak Trijoko Santoso, Founder dan Chairman Financial Planning Standard Board Indonesia. Pak Trijoko, teman lama kami yang pertama kali ikut menginisiasi lahirnya Unit Link di Indonesia. Pak Trijoko, boleh tepuk tangan lagi sekali buat Pak Trijoko. Bapak Eben Eser Nainggolan, Pelaksana Tugas Direktur Utama BNI Life. Kemudian Ibu Nimade Daryanti, Chief Investment Officer dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kemudian Bapak Ayan Ferdinand Natapraja, Direktur PT Afrist Assurance. Terima kasih Pak Ayan. Bapak Heri Suranto, Direktur Kepatuan PT Asuransi Jiwa Star Investama. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Kita baru selesai pemilu ya, luar biasa, sukses, 204 juta pemilih, ada 850.000 TPS, ada banyak protes, catatan, tetapi secara umum pemilu kita sukses dan kemungkinan besar Presiden dan Wapres terpilih sudah selesai, pileg lagi dihitung, dan kita akan menunggu hitungan terakhir dari KPU, karena yang legal adalah hitungan manual, diumumkan tanggal 20 Maret 2024. Stabil politik kita. Pertama-tama, mari kita menundukkan kepala dan mengangkat hati kita, menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan Dia, hingga hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa hadir di tempat ini. Selamat datang Bapak Ibu semua dalam acara The Best Unit Link Awards 2024, acara yang diselenggarakan oleh Investor Trust bekerja sama dengan Info Vesta Utama. Awards ini adalah wujud concern kami, komitmen kami Investor Trust terhadap pentingnya asuransi bagi setiap warga negara Indonesia. Apalagi kita dengan boleh dibilang menjadi public diskursus, dan kita lihat dalam Pilpres semua menyebut bagaimana mewujudkan generasi emas 2045. Kami berkeyakinan generasi emas 2045 yang 21 tahun lagi tidak akan kita wujud dengan baik apabila Gen Z, Gen Y atau milenial saat ini tidak kita bantu, kita literasi agar mereka mencapai financial freedom yang salah satu memiliki polis asuransi. Boleh tepuk tangan tentang cita-cita besar ini. Tahun ini adalah tahun ekuitas. Setelah 6 tahun bergerak datar ya, tahun ini indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan naik. Investasi di saham diperkirakan prospektif. Mengikuti kondisi ekonomi global, Indonesia dalam 5 tahun ke depan itu masuk fase ekspansi, ditandai oleh penurunan suku bunga, oleh pertumbuhan kredit 11-13%, dan laju pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi kita lumayan cukup tinggi di atas rata-rata dunia. Jadi dari berbagai kritik ya, kita melihat ekonomi kita cukup bagus. Kemudian diperkirakan Federal Reserve mulai menurunkan Fed Fund Rate dimulai kuartal kedua 2024. Langkah Bank Sentral Amerika akan diikuti oleh bank-bank sentral di emerging market termasuk Indonesia. BI rate
yang sekarang di level 6%, diperkirakan turun ke level 5%, dan Fed Fund Rate yang 5,25 sampai 5,5% kemungkinan diturunkan ke 4,50 sampai 4,75%. Memang kalau kita lihat selisih antara BI rate ya, sekarang pakai istilah BI rate, dulu BI 7-day reverse repo rate. Itu sempat mengecil sekali dan para ekonom mengatakan ideal minimal 100 basis point. Jadi kalau BI rate 6%, mestinya FFR itu 5%. Tapi sekarang kan selisih cuma 50 basis point. Tapi penurunan suku bunga, ini menurut kata Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, dalam berbagai kesempatan, itu sangat ditentukan oleh pergerakan kurs rupiah terhadap dolar. Dan pergerakan kurs sangat dipengaruhi oleh inflasi. Ini dijaga kalau suku bunga diturunkan mendahului FFR ya, BI rate penurunan mendahului FFR, maka akan terjadi pelemahan rupiah. Dan kalau pelemahan rupiah terjadi capital outflow. Disinilah kecanggihan Bank Indonesia menjaga rupiah sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita melihat pergerakan rupiah kita. Inflasi kita, walaupun ada isu kenaikan harga menjelang Pilpres, cukup stabil. Tahun lalu 2023, inflasi kita 2,61%. Itu kalau kita lihat warna merah itu Indonesia itu lumayan itu, 2,6%. Di bawah Amerika, di bawah India, di bawah dunia yang 6,9%. Dan tahun ini ada ancaman El Nino, masih sebagian wilayah Indonesia dilanda kekeringan, tetapi kita lihat pemerintah dengan TPIP, TPID, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah cukup sigap mengatasi ini. Kita melihat bagaimana pergerakan investasi, karena kita yakin no investment, no production, no export, no growth. Dan kita melihat angka investasi asing pada periode kedua Presiden Jokowi itu meningkat. Pak Bahlil cukup sukses dalam menjaga ini, dalam memimpin Kementerian Investasi. Kemudian bagaimana portofolio investasi selama Januari hingga 26 Februari 2024. Data menunjukkan terjadi net inflow. Hingga 23 Februari 2024, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mencatat net buying 21 triliun. Nah, kita mengharapkan nanti ada penurunan suku bunga, karena penurunan suku bunga akan berdampak signifikan terhadap pergerakan harga saham. Kalau suku bunga tinggi, orang naruh uang di bank. Kalau suku bunganya turun, mau tidak mau orang berinvestasi, dan yang paling mudah adalah portofolio investasi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami hormati, kita sekarang melihat asuransi. Asuransi jiwa sesungguhnya tetap tumbuh meski kecil. Nah, kita melihat dulu produk-produk unit link yang dalam perkembangannya. Kita melihat bahwa ini dari data yang ada pada pada Januari 2024 ada 59 perusahaan asuransi jiwa ya yang unit link 531. Kemudian kita melihat perkembangan unit link dari 2014 sampai 2023, kita tarik dari situ. Nah, ini kita melihat bahwa pernah mencapai masa jaya tahun 2021 dengan porsi unit link, premi unit link terhadap total premi itu mencapai 63% pada tahun 2021.
setelah itu menurun, dan yang terakhir tahun lalu ke 49%. Investasi asuransi jiwa bertumbuh, tetapi karena berbagai faktor pertumbuhannya tipis sekali kita melihat. Dan hasil investasi seperti dalam infografis kelihatannya, dia turun cukup serius pada tahun 2018. 2019 naik sedikit, tetapi ada pandemi di situ. Kami dengan diskusi para narasumber sampai pada kesimpulan bahwa tahun ini 2024 adalah tahun kebangkitan unit link. Hasil investasi unit link yang selama ini jeblok diperkirakan akan bangkit mulai tahun ini. Tinggal kita lihat, ini dari data kami, dari wawancara kami, ternyata walaupun kami mengatakan tahun ekuitas, ternyata masih tinggi SBN untuk 2024. Pada tahun lalu, 2023, sekitar 30% dana investasi unit link ditanamkan di SBN, Surat Berharga Negara. Saham 19% dan reksadana 17%. Pada tahun 2018, ya, 5 tahun sebelumnya, reksadana mendapat porsi tertinggi, yaitu 36%. Reksadana, disusul saham 30% dan SBN 14%. Sekarang bagaimana tahun ini? Nah, ini data kami tunjukkan, ada dari 2018, 2023, dan 2024. Yang kuning itu SBN. Nah, tahun ini malah dari narasumber kami, SBN itu diperkirakan mendapat alokasi 40%. Kemudian saham yang kami punya keyakinan tahun ekuitas justru masih 27,8%. Dan yang turun jauh adalah penempatan dana di reksadana. Turun, yang warna kuning itu. Kami punya keyakinan tahun ini adalah tahun kebangkitan unit link, karena pertama tadi bahwa ada perbaikan ekonomi, ekuitas membaik, walaupun penempatan dana lebih banyak masih SBN, tapi mungkin 2025 udah mulai bergeser ke saham. Karena keuntungan terbesar masih pada saham dalam rentang waktu sekian. Nah, faktor kedua yang membuat kami yakin tahun ini adalah tahun kebangkitan adalah regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Ada 3 regulasi dari 2015, yaitu POJK nomor 5 tahun 2015 tentang produksi asuransi. Kemudian yang lebih detail lagi adalah Surat Edaran OJK nomor 5 2022 tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, PD, dan POJK tentang pemasaran produk asuransi nomor 22 tahun 2023. Nah, kami sudah samarikan itu. Saya menyebutkan yang pokok-pokok saja, yang terakhir ya, yang POJK 2023 nomor 22. Jadi diatur lebih detail tentang keterbukaan informasi dan kepatuhan dalam pemasaran PD. Itu diatur lebih rigid, lebih jelas di situ. Jadi keterbukaan informasi mencakup hak dan kewajiban para pihak. Jadi, pihak asuransi dan nasabah. Syarat dan ketentuan PD diperjelas. Layanan yang terkait diperjelas. Dan kemudian para penjual, agen asuransi harus menyampaikan jelas bahwa produk asuransi unit link adalah produk asuransi untuk perlindungan risiko
selain manfaat investasi. POJK yang melarang menerima premi sebelum permohonan asuransi disetujui sesuai dengan ketentuan underwriting. POJK memastikan bahwa ada kebutuhan bahwa penjualan PD ini, unit link, benar-benar ada kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon pemegang polis. Jadi bukan setiap calon pemegang polis itu boleh membeli unit link. Ada pemahamannya dan dukungan dokumen, data, dan sebagainya. Kemudian bagian kedua tentang pemasaran PD melalui komunikasi pribadi. Jadi walaupun kita di era digital, tatap muka itu diperlukan, tetap diperlukan. Kemudian yang tidak tatap muka harus jelas ada video conference-nya. Informasi yang disampaikan dalam pemasaran harus mencakup identitas, detail tentang produk dan syarat serta ketentuan polis. Itu bagian kedua. Bagian ketiga adalah kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi. Dan yang berikut adalah sanksi, konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan yang berujung pada denda dan pencabutan izin. Menurut kami, regulasi ini cukup baik untuk mengembalikan trust, untuk menghilangkan distrust. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara sekalian, sempat jatuh akibat terungkapnya skandal Jiwasraya. Perusahaan asuransi jiwa yang pada tahun 2018 mengalami kerugian 2,2 triliun dan 2018 membengkak menjadi 8,7 triliun. Tapi sejak 2020 justru masuk pandemi, perusahaan asuransi mulai meraup laba. Pada tahun 2021, laba perusahaan asuransi 4,3 triliun. Ini menurut kami cukup bagus, dan kemudian 2022 11,3 triliun. Dan 2023 semua data belum masuk ya. Mudah-mudahan untung lebih besar lagi. Kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia, sektor-sektor ya, karena ada sektor ya makanan dan minuman, sektor industri, sektor pertambangan, sektor perbankan, ada asuransi. Nah, ada sekitar 15 emiten asuransi yang kami pantau ya, asuransi umum, 15 asuransi umum ya, kemudian ada jiwa, ada reasuransi. Kita bisa lihat kinerjanya umumnya kurang terlalu bagus ya, warna merah lebih banyak ya. Jadi ada 15 emiten yang ada umum, ada jiwa, ada reasuransi. Umumnya merah, yang kelihatannya tidak merah hanya beberapa. Ada Tugu, ada Life ya, Sinarmas, Jiwa Sinarmas, asuransi jiwa Dain Mitra yang tidak merah, Bintang asuransi harta aman. Mudah-mudahan ke depan ada ini, jadi ada pertumbuhan laba asuransi, di sana juga orang beli saham asuransi juga bisa mendapat keuntungan. Selain capital gain juga mendapat dividen yang bagus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara sekalian, terlepas dari apa yang kita capai hari ini, prospek asuransi masih sangat cerah. Pertama, penetrasi asuransi jiwa masih sangat rendah. Indonesia masih 1,4% dibandingkan dengan negara lain. Kita dengan Vietnam kita udah kalah, Vietnam sudah 2,2, Filipina 2,5, Malaysia 3,8. Kemudian densitas asuransi jiwa juga masih rendah. Indonesia itu hanya sedikit di atas Filipina, kita 1,9 juta per tahun pengeluaran, bandingkan dengan Malaysia yang sudah 6,6 juta. Nah, kemudian yang cukup membesarkan hati, pertumbuhan asuransi jiwa, dan ini meningkat ketika pandemi. Rupanya orang takut mati karena pandemi, orang banyak beli produk asuransi. Coba ditunjukkan gambarnya untuk infografisnya. Jadi pada pandemi justru naik itu.
Ini yang membesarkan hati kita. Kalau dengan literasi, kami hadir, investor Trasin hadir justru untuk memberikan literasi supaya semakin banyak Gen Z, milenial yang membeli produk asuransi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara sekalian yang kami banggakan, sebentar lagi kita akan menyaksikan The Best Unit Link Awards 2024. Penghargaan kepada perusahaan asuransi yang memberikan kinerja terbaik yang akan disampaikan rekan kami, Pak Parto. Terdapat 52 produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, PD, atau unit link. 19 perusahaan yang menunjukkan kinerja bagus. Mereka layak menerima penghargaan pada ajang ini. Perkenankan saya menutup welcome speech saya dengan pantun. Saya nggak bisa berpantun, tapi coba-coba aja. Penerbangan Citylink selalu memberikan impresi. Kebangkitan unit link tahun ini bukan sekedar mimpi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Primus Dorimo selaku CEO PT Investor Trust Indonesia Sejahtera untuk welcoming speech-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan kembali mendengarkan opening speech yang akan diberikan oleh Bapak Bern Dwianto selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Kepada Bapak Bern, disilakan. Mic-nya sama, berarti tinggi saya sama Pak Primus sama ini. Indikasi. Pak Primus sebenarnya yang lebih pas karena acaranya unit link nih teman-teman kita dari Asosiasi Asuransi Jiwa. Tapi sebagai bentuk dukungan dari asuransi umum, karena dengan, tadi Pak Primus sempat menyinggung ya, dengan diterbitkannya SE nomor 5 tahun 2022, sekarang asuransi umum pun bisa ikut dalam memasarkan PID tadi ya, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Itu sebagai pembuka ya Bapak Ibu ya. Berikutnya saya terima kasih kepada Pak Primus yang telah mengundang saya dan Asosiasi Asuransi Umum untuk hadir di sini. Kemudian juga terima kasih saya sampaikan salam kepada Pak Parto dari Infovesta, Pak Trijoko, dan Pak Ian, kita satu meja di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji dan syukur selalu ke atas Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita semua, yang telah memberikan kita kesehatan yang luar biasa, dan pastinya kesempatan buat kita untuk hadir di acara Pak Primus nih. Ya. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi mungkin Pak Primus sudah banyak membedah ya tentang economic outlook 2024, kemudian kinerja dari saham dan juga dari asuransi jiwa. Saya akan sebagai sambutan dasar mungkin dari sisi kenapa penetrasinya tadi masih rendah tadi ya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita cermati bersama saat ini bahwa kondisi industri asuransi kita ini, terutama di asuransi umum, itu tidak sedang baik-baik saja. Karena kalau kami melihat bahwa tahun 2024 ini akan lebih berat tantangannya dibanding dari tahun 2023 kemarin. Kalau tahun lalu kita dikagetkan ya dengan munculnya 3 POJK pada akhir Desember. Jadi kita waktu itu ancang-ancang mau liburan, tahu-tahu POJK-nya keluar, nggak jadi liburan kita. Akhirnya malah adanya pembahasan sana dan sini. Tapi itu cukup menarik buat industri kita.
Kemudian tahun ini ditambah lagi dengan yang tadi Pak Primus bilang, adanya pemilu, sehingga ini menambah lagi tantangan baik dari segi ekonomi dan politik. Namun alhamdulillah kita bisa melalui pemilu kita dengan baik dan lancar. Kemudian ditambah lagi dengan situasi geopolitik yang menambah tantangan menjadi cukup berat buat kita. Di industri asuransi umum, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita diwajibkan untuk menaikkan ekuitas kita. Di 2026, kita harus menaikkan di minimum 500 miliar, 250, mohon maaf. Kemudian di 2028 akan ditingkatkan lagi menjadi 500 miliar. Itu cukup berat buat kami di industri asuransi umum karena mayoritas dari anggota kami adalah yang masih berada di sekitar di 500 sampai 1 miliar ekuitasnya. Di sisi yang lain juga, kita juga melihat bahwa masih rendahnya tingkat penetrasi asuransi di Indonesia. Ini kalau melihat dari data tahun lalu itu sekitar 2,7%. Dengan kondisi market saat ini dan masih kurang kepercayaannya masyarakat terhadap asuransi, menjadi salah satu faktor mempengaruhi rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia. Berbeda tadi Pak Primus juga menampilkan data ya dari beberapa negara tetangga. Indonesia itu head to head dengan Vietnam. Jadi dulu Vietnam itu datang ke Indonesia untuk belajar asuransi, sekarang kita sudah head to head dengan mereka. Thailand sekitar 4% ya, Malaysia 7 sampai 8%, kalau Singapura ya forget lah, mereka udah 13%, jauh di atas kita. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perlu adanya edukasi, literasi yang bersifat masif dan kontinu, dan menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat, agar kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi ini dapat kembali meningkat. Di kesempatan yang sama juga, kami selalu mengingatkan kepada anggota kami bahwa ada beberapa hal yang bisa dan perlu kita lakukan bersama untuk memperbaiki kondisi market yang saat ini. Agar lebih kondusif dan membaik kondisinya, dan dengan sendirinya industri asuransi umum akan dapat menghasilkan profit yang lebih baik, sehingga nantinya akan meningkatkan ekuitas masing-masing di perusahaan. Dampak positif lainnya, kondisi market akan menjadi salah satu pendorong tumbuh dan sehatnya industri yang kita cintai bersama ini. Kami juga Bapak Ibu di asosiasi kita selalu menjalin komunikasi dengan semua asosiasi di perasuransian, karena kita ini satu ekosistem, jadi kita harus saling mendukung satu sama lain, dan kita juga bekerja sama dengan regulator kita cukup intens dengan OJK, yang terus mengupayakan perbaikan di industri asuransi. Contohnya adalah pada tanggal 23 Oktober tahun lalu, itu di OJK resmi mengeluarkan peta jalan atau roadmap perasuransian dan penguatan perasuransian di Indonesia tahun 2023 sampai 2027. Peta jalan ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi asuransi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Di samping itu juga, roadmap perasuransian ini diharapkan dapat memadu dan mengarahkan perkembangan industri asuransian yang lebih sehat, efisien, berkualitas, terpercaya, dan inklusif pastinya. Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa membuang banyak waktu lagi karena saya yakin kita sudah ingin melihat siapa yang mendapatkan award, maka Best Unit Link Award 2024 ini yang diselenggarakan oleh Investor Trust ini diharapkan akan memberikan arti tersendiri atas apresiasi kinerja perusahaan asuransi yang memasarkan produk unit link, dan kami atas nama pribadi dan pengurus dari AAUI atau Asosiasi Asuransi Umum mengucapkan selamat bagi para penerima penghargaan.
pada hari ini semoga dapat menginspire, memotivasi, sehingga semakin maju dan sukses di masa yang akan datang. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada Investor Trust dan Infovesta Utama, mohon maaf Pak, dan tentunya Bapak Ibu yang hadir semua pada kesempatan kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brand Dwianto atas opening speech-nya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi penyerahan penghargaan sore hari ini, kita saksikan terlebih dahulu kategori penghargaan apa saja yang akan diserahkan pada hari ini. Mari bersama-sama kita saksikan PT berikut ini. Kategori Best Unit Link Award 2024. Kategori Saham. Kategori Campuran. Kategori Pendapatan Tetap. Kategori Pasar Uang. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi 4 kategori dalam penghargaan untuk Best Unit Link Awards 2024 pada sore hari ini. Dan para undangan yang kami hormati, langsung saja kita akan mendengarkan catatan penghargaan Best Unit Link Awards 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Parto Kawito selaku Direktur PT Infovesta Utama. Kepada Bapak Parto Kawito disilakan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Pak Primus, Pak Ben, Pak Ian, Pak Trijaka. Selamat sore Pak. Saya mewakili PT Infovesta ingin mengutarakan metode pemeringkatan. Ya, mungkin bisa ditampilkan untuk materi slide-nya, presentation. Nah, surprisingly di unit link ini ternyata selain saham, campuran mendominasi ya. Padahal kalau di reksadana itu jenis campuran itu salah satu yang paling kecil ya. Sedangkan kalau di unit link ini lebih suka orang di saham, kemudian di campuran, dan pendapatan tetap baru terakhir di pasar uang. Oke, next. Nah, untuk perkembangan jumlah produknya sendiri, itu saham naik ya, walaupun terakhir ini agak turun. Sedangkan yang campuran pendapatan tetap pasar uang itu turun semua. Dengan growth 10% ya, sampai 7,5% turunnya. Oke, next. Nah, untuk jumlah produk unit link sendiri, kalau yang dalam denominasi rupiah agak menyusut ya jumlahnya, terutama yang campuran dan saham. Sedangkan yang denominasi US dollar itu relatif tetap jumlahnya. Ya. Oke, next. Nah, di Infovesta kita membuat indeks unit link ya. I think ini agak jarang ya. Kita juga bikin indeks reksadana. Kita juga bikin indeks obligasi. Dan returnnya untuk setahun terakhir ya, dari sepanjang tahun 2023, itu seperti tercantum ya di situ bahwa IHSG sekitar 6% ya. Dan kelihatan di sini bahwa Infovesta Equity Unit Link Index nomor 2 dari bawah itu hanya 2,67%. Jadi kira-kira separuhnya dari IHSG enggak mencapai. Memang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, ini mungkin ini salah satu penyebab mengapa return di unit link itu diprotes ya. Mungkin juga beberapa kasus, enggak semuanya,
tidak bisa menutupi cost of insurance, sehingga menimbulkan keterkejutan lah ya, terkejut ya, kira-kira. Kok hasilnya harus nombok atau bahkan tidak terinsure dengan baik. Nah, sedangkan kalau yang sifatnya pendapatan tetap, obligasi, itu masih cukup bagus ya. Jadi untuk yang fixed income unit link itu masih 4,79%, ya, mendekati Infovesta Government Bond Index. Jadi mendekati SBN kan atau SUN ya investasinya. Nah ini saya rasa kalau banyak investor yang berinvestasinya di jenis pendapatan tetap mungkin nggak terlalu protes ya. Seperti namun sayangnya tadi di awal yang dipilih investor lebih banyak saham dan campuran yang returnnya agak kurang bagus ya. Next. Nah ini untuk pemeringkatan unit link itu berdasarkan kinerja historis ya dengan periode tertentu, ada yang 3 sampai 10 tahun terakhir. Kemudian tujuannya sebagai salah satu tambahan untuk pertimbangan. Jadi bukan yang utama ya, memang kita lihat dari sisi investasinya. Kemudian jenisnya tadi sudah diterangkan dari saham, pendapatan tetap, campuran dan pasar uang. Nah, klasifikasinya minimal berumur 3 tahun. Denominasinya US dollar dan IDR, jenis produknya tadi saham, campuran, pendapatan tetap dan pasar uang, jenis pengelolaannya syariah dan konvensional, serta periodenya itu untuk 3 tahun hanya untuk pasar uang, pendapatan tetap, campuran, kemudian 5 tahun, 7 tahun, yang 7 tahun tidak termasuk pasar uang, sedangkan yang saham itu 5, 7, dan 10. Ya, karena kita lihat saham itu jangkanya lebih panjang, jadi yang 3 tahun nggak ada untuk saham. Oke, next. Nah, kriteria seleksi itu memenuhi periode yang ditentukan, yaitu berumur minimal 3 tahun. Kemudian anomali return yang terlalu tinggi, ya, bila tiba-tiba ada pantulan ke atas terlalu tinggi 1 hari saja atau turun jauh 1 hari aja, itu kita keluarkan. Ya, kemungkinan kan ada sesuatu yang nggak biasa lah ya, apa dimainkan atau apa ya, ada yang keluar kemudian diturunkan, ada yang naik ya. Nah itu kita keluarkan. Tidak bermasalah secara hukum dalam waktu 3 tahun terakhir. Next. Nah indikator atau kriteria perhitungan itu dari total return berbobot 40% dengan metode holding period ya. Kemudian RAR itu memperhatikan risiko, kita pakai metode Sharpe ratio ya. Jadi return per satu satuan risiko dalam bentuk risikonya itu standar deviasi ya. Nah, kemudian volatility risk atau kita hitung downside risk-nya itu 20% bobotnya. Jadi memang lebih banyak ke arah return ya. Oke, next. Nah, ini terakhir award yang kita berikan secara sistematis. Untuk pasar uang itu hanya yang 3 dan 5 tahun, karena memang sifatnya yang lebih jangka pendek. Kemudian pendapatan tetap 3, 5, dan 7. Sedangkan campuran pendapatan tetap 3, 5, dan 7, pendapatan tetap dalam dolar juga sama, 3, 5, dan 7. Campuran 3, 5, 7 juga tahun. Nah saham ini 3 tahunnya nggak ada ya, jadi hanya 5, 7, dan 10 tahun. Karena mengingat juga jumlah populasinya. Ya, kalau saham mungkin lebih banyak sehingga sudah banyak yang untuk 10 tahun sudah banyak yang bisa kita perbandingkan. Oke. Nah, dipilih pemenang 3 produk teratas dengan kategori bintang 5 untuk IDR. Sedangkan untuk yang US dollar hanya mentoknya bintang 4 ya. Sengaja juga nggak sampai bintang 7 nanti dikira puyer, Pak. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini bisa berguna buat perusahaan Anda dan buat industri. Baik. Terima kasih Bapak Parto Kawito atas catatan penghargaan yang telah diberikan. Bapak Ibu, kita telah saksikan bersama tadi dalam VT Awards kategori sebelumnya. Penghargaan akan diberikan untuk 4 kategori unit link. Dan saat ini kita telah tiba di sesi penyerahan penghargaan. Dan inilah pemberian penghargaan Best Unit Link Awards 2023
2024. Para undangan sekalian, untuk pemberian penghargaan pertama akan diberikan kepada unit link terbaik pada kategori pasar uang. Berikut para penerima penghargaan Best Unit Link Awards 2024 kategori pasar uang. Best Unit Link Award 2024 kategori pasar uang IDR konvensional periode 3 tahun diberikan kepada Carlink ProSafe, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Panin RP Cash Fund, PT Panin Dai-ichi Life, kategori pasar uang IDR konvensional periode 5 tahun diberikan kepada Carlink ProSafe, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Best Unit Link Award 2024 kategori pasar uang syariah periode 3 tahun diberikan kepada Carlisha ProSafe, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Panin Syariah RP Cash Fund, PT Panin Dai-ichi Life, Salam Pasar Uang, PT Sun Life Financial Indonesia, kategori pasar uang syariah periode 5 tahun diberikan kepada Carlisha ProSafe, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Everest Link Syariah Cash IDR Fund, PT Everest Assurance, Panin Syariah RP Cash Fund, PT Panin Dai-ichi Life. Best Unit Link Award 2024 kategori pasar uang USD konvensional periode 3 tahun diberikan kepada Pro Invest US Dollar Fund, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, TM USD Money Market Fund, PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia. Kategori pasar uang USD konvensional periode 5 tahun diberikan kepada Pro Invest US Dollar Fund, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Baik, itulah tadi pemenang dalam kategori Best Unit Link Awards 2024 kategori pasar uang. Kami mohon untuk para pemenang untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi selamat kepada para penerima penghargaan. Dengan hormat kepada perwakilan penerima penghargaan untuk naik ke atas panggung, kami panggilkan satu persatu PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, PT Panin Dai-ichi Life, PT Sun Life Financial Indonesia, PT Everest Assurance, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia. Jangan ragu-ragu untuk naik ke atas panggung karena ada menangkan dalam Best Unit kali ini, Bu. Baik, kami panggilkan sekali lagi PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, PT Panin Dai-ichi Life, PT Sun Life Financial Indonesia, PT Everest Assurance, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia. Dan dengan hormat kami mengundang Bapak Ben Wiyanto selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia untuk dapat memberikan penghargaan kepada para pemenang. Pertama, untuk penghargaan kategori pasar uang diberikan kepada PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya.
Kita boleh minta tepuk tangannya untuk kepada para pemenang. Baik, selanjutnya. Oh, ada 2 penghargaan yang diterima oleh PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Baik. Selanjutnya adalah kepada PT Pandai Daiichi Life. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan, penghargaan diberikan kepada PT Afris Assurance. Baik, yang terakhir. Oke. Satu lagi, penghargaan diberikan kepada Tokyo Marine Life Insurance Indonesia. Baik, terima kasih. Kita boleh foto bersama terlebih dahulu, Pak Bern, dengan para pemenang. Inilah para penerima penghargaan dalam kategori PT Asuransi untuk Best Unit Link Award 2023 dengan kategori pasar uang. Terima kasih kepada pemenang. Namun sebelumnya kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Perwakilan dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, lalu kemudian PT Afris dan juga PT Panin Daiichi Life untuk menyampaikan victory speech. Tentunya sebagai perwakilan dari penerima penghargaan, Ibu terima kasih banyak dan baik. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Investor Trust atas penghargaan yang diberikan kepada kami Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Ini adalah apresiasi buat perusahaan kami atas kinerja yang bisa diperoleh, dan tentunya kinerja ini menjadi berkat juga buat nasabah-nasabah kami. Dan semoga Best Unit Link Award ini bisa menjadi penyemangat juga buat asuransi jiwa di Indonesia. Semoga sukses buat kita semua. Selamat sore. Baik, terima kasih. Lalu kemudian silakan dari PT Afris Assurance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin untuk menyapa Pak Primus Dorimulu, CEO dari Investor Trust, Pak Parto Kawito, dan Pak Wawan Hendrayana dari Infovesta, Pak Bern Duyanto dari AAUI, Pak Tri Joko Santoso dari FPSB, dan Bapak Ibu yang kami hormati. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi Afris Assurance karena produk kami, Afris Syariah Link Rupiah Fund, ya, berhasil memperoleh penghargaan sebagai Best Unit Link Performance 2024 untuk kategori pasar uang syariah untuk periode 5 tahun. Ya, tentu hal ini menjadi bukti bahwa kami
terus memberikan yang terbaik untuk nasabah kami, untuk stakeholder kami, baik dari segi produk, service, kinerja unit link maupun proteksi yang optimal. Ya, kami berharap penghargaan ini akan terus memacu kami untuk terus memberikan yang terbaik lagi untuk nasabah kami. Sekali lagi atas nama Afris Assurance saya mengucapkan terima kasih kepada Investor Trust dan juga Infovesta atas penghargaan yang diberikan ini. Salam Advancing Life, selamat sore dan sehat selalu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan victory speech dari PT Panindaiji Life. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih buat Investor Trust dan Infovesta untuk penghargaan yang diberikan. Semoga ini bisa menjadi kontribusi positif buat industri asuransi jiwa di Indonesia. Semoga sukses buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih tentunya untuk victory speech-nya, dan sekali lagi selamat untuk para penerima penghargaan. Masih dalam satu kategori, kita akan lanjutkan dengan kategori berikutnya. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke kategori berikutnya, izinkan saya untuk mengingatkan kepada para penerima penghargaan yang telah menerima penghargaan untuk mengikuti jalannya acara. Jadi tidak pulang dulu terlebih dahulu, karena nanti di sesi akhir acara kita akan berfoto bersama dengan seluruh penerima penghargaan, dan tentunya ini akan kami tayangkan di investortrust.id dan di seluruh media sosial investortrust.id. Baik, kita ke penghargaan selanjutnya. Akan diberikan kepada unit link terbaik dengan kategori pendapatan tetap. Berikut para penerima penghargaan. Best Unit Link Awards 2024 kategori pendapatan tetap. Best Unit Link Award 2024 kategori pendapatan tetap IDR konvensional periode 3 tahun diberikan kepada Century Profix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Carly Pro Ultimate Fix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Carly Profix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Kategori pendapatan tetap IDR konvensional periode 5 tahun diberikan kepada Century Profix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Carly Pro Ultimate Fix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Carly Profix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Kategori pendapatan tetap IDR konvensional periode 7 tahun diberikan kepada Century Profix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Carly Profix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Safe Link Plus, PT Equity Life Indonesia. Best Unit Link Award 2024 kategori pendapatan tetap syariah periode 3 tahun diberikan kepada Carlisha Profix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Bilal Syariah Fix Income Fund, PT BNI Life Insurance, Excelling Fixed Income Syariah Fund, PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Kategori pendapatan tetap syariah periode 5 tahun diberikan kepada Carlisha Profix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Simas Tasyakur Fix Fund, PT Asuransi Simas Jiwa, Bilal Syariah Fix Income Fund, PT BNI Life Insurance. Kategori pendapatan tetap syariah periode 7 tahun diberikan kepada Carlisha Profix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Simas Tasyakur Fix Fund, PT Asuransi Simas Jiwa, Bilal Syariah Fix Income Fund, PT BNI Life Insurance. Best Unit Link Award 2024 kategori
pendapatan tetap USD konvensional periode 3 tahun diberikan kepada Smart Wealth Dollar US Bond Fund PT Asuransi Allianz Life Indonesia, CG Fixed Fund Dollar PT Asuransi Simas Jiwa, Sima Stable Dollar Fund PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, kategori pendapatan tetap USD konvensional periode 5 tahun diberikan kepada SmartLink Dollar Managed Fund PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Simas Jiwa Fund Dollar PT Asuransi Simas Jiwa, High Yield Income Fund PT Sun Life Financial Indonesia, kategori pendapatan tetap USD konvensional periode 7 tahun diberikan kepada SmartLink Dollar Managed Fund PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Steady Fund USD PT Equity Life Indonesia, Sima Stable Dollar Fund PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Baik, kita boleh minta tepuk tangannya untuk Best Unit Link Awards 2024 kategori pendapatan tetap untuk para penerima penghargaan. Kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada para penerima penghargaan. Dengan hormat perwakilannya untuk menerima penghargaan. PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, PT Equity Life Indonesia, PT BNI Life Insurance, PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Sun Life Financial Indonesia. Dengan hormat kami mengundang Bapak Primus Dorimulus selaku CEO PT Investor Trust Indonesia Sejahtera untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan. Penghargaan diberikan kepada PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, PT Equity Life Indonesia, selanjutnya PT BNI Life Insurance. Oh baik, MSIG Life Insurance Indonesia. PT BNI Life Insurance. Baik, dan yang terakhir yang berada di atas panggung PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Baik, foto bersama terlebih dahulu tentunya. Pak Primus boleh lebih maju.
Baik, terima kasih dan selamat untuk para pemenang. Dan sekali lagi kami mohon kesediaannya untuk perwakilannya dari Asuransi Allianz dan BNI Life untuk tetap di atas panggung, Pak. Mohon maaf, izin sebentar untuk memberikan atau untuk menyampaikan victory speech-nya sebagai perwakilan tentunya dari penerima penghargaan Best Unit Link Awards 2024 kategori pendapatan tetap. Kami mohon kesediaannya untuk PT BNI Life Insurance untuk menyampaikan victory speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi yang saya hormati Pak Primus dan Pak Parto serta Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan peraih Unit Link Award yang hadir pada sore hari ini. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Investor Trust ya atas awarding khususnya Unit Link Award 2024 yang dilaksanakan pada hari ini. Seperti kita ketahui, tahun 2023 adalah tahun yang sangat challenging, di mana kalau kita perhatikan bahwa pertumbuhan premi itu mengalami kontraksi hampir 8%. Tapi tahun lalu BNI Life bisa survive dengan tumbuh hampir 7%, di mana kontribusi dari unit link sebesar 9,4%. Mudah-mudahan tahun ini dengan target 4,4% kita bisa melampauinya. Sekali lagi terima kasih untuk Investor Trust yang sudah melakukan acara ini. Kami termotivasi untuk terus memberikan layanan terbaik untuk seluruh customer kami. Terima kasih, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan, saya sebagai wakil dari Allianz Life Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Investor Trust dan juga Infovesta, Pak Primus, Pak Parto dan juga Pak Trijoko atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Merupakan suatu kebanggaan untuk Allianz karena menerima kurang lebih 7 Unit Link Award hari ini. Semoga apapun yang kami berikan hari ini untuk nasabah dan untuk masyarakat industri asuransi pada umumnya bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga acara ini Best Unit Link Award merupakan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk nasabah dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih sekali lagi atas apresiasi ini. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Baik, 2 kategori sudah kita lewati, masih ada 2 kategori selanjutnya. Bapak Ibu, kita akan mengetahui para penerima penghargaan untuk unit link terbaik dalam kategori campuran. Dan berikut penerima penghargaan Best Unit Link Awards 2024 kategori campuran. Best Unit Link Award 2024 kategori campuran IDR konvensional periode 3 tahun diberikan kepada Carlink Pro Ultimate Balance, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Star Investama Balanced Fund, PT Asuransi Jiwa Star Investama, Star Life, Balance Fund, PT Equity Life Indonesia. Kategori campuran IDR konvensional periode 5 tahun diberikan kepada Carlink Pro Ultimate Balance, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Carlink Pro Mix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Balance Fund, PT Equity Life Indonesia. Kategori campuran IDR konvensional periode 7 tahun diberikan kepada Carlink Pro Mix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Simas Balance Fund, PT Asuransi Simas Jiwa, Balance Fund, PT Equity Life Indonesia.
Best Unit Link Award 2024 kategori campuran syariah periode 3 tahun diberikan kepada Carlisha Promix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Bilife Syariah Balance Fund, PT BNI Life Insurance, FWD Dana Berimbang Global Syariah, PT FWD Insurance Indonesia. Kategori campuran syariah periode 5 tahun diberikan kepada Carlisha Promix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Bilife Syariah Balance Fund, PT BNI Life Insurance, FWD Dana Berimbang Global Syariah, PT FWD Insurance Indonesia. Kategori campuran syariah periode 7 tahun diberikan kepada Carlisha Promix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Maestro Balance Syariah IDR, PT Aksa Financial Indonesia, Bilife Syariah Balance Fund, PT BNI Life Insurance. Best Unit Link Award 2024 kategori campuran USD konvensional periode 3 tahun diberikan kepada Excelling Dynamic Dollar Fund, PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, Excelling Balance Dollar Fund, PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, Panin USD Managed Fund, PT Panin Dai Ijilan. Kategori campuran USD konvensional periode 5 tahun diberikan kepada Smart World Dollar Multi Asset Fund, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Mandiri Balance Offshore USD, PT Aksa Mandiri Financial Services, Ava Balance Dollar Fund, PT Asuransi Jiwa Astra. Kategori campuran USD konvensional periode 7 tahun diberikan kepada Panin USD Managed Fund, PT Panin Dai Ijilan, Ava Balance Dollar Fund, PT Asuransi Jiwa Astra. Baik, itulah tadi bahwa pemenang Best Unit Links Award 2024 kategori campuran. Kami mohon dengan hormat, tentunya sekali lagi selamat kepada para pemenang. Kami mohon dengan hormat dan kesediaannya untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Kami minta perwakilan dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, PT Asuransi Jiwa Star Investama atau Star Life, PT Equity Life Indonesia, PT Asuransi Simas Jiwa, PT BNI Life Insurance, PT FWD Insurance Indonesia, PT Aksa Financial Indonesia, PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, PT Panin Daiichi Life, PT Asuransi Jiwa Astra, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Aksa Mandiri Financial Services. Baik, inilah para penerima penghargaan Best Unit Link Awards 2024 kategori campuran. Sedang disusun terlebih dahulu posisinya, jadi pas untuk menerima nanti penghargaannya. Baik, inilah dia para pemenang atau penerima penghargaan, dan kami mohon dengan hormat untuk mengundang ke atas panggung Direktur PT Infovesta Utama Bapak Parto Kawito untuk memberikan penghargaan kepada para penerima penghargaan Best Unit Link Awards 2024 kategori campuran.
PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Baik, selanjutnya PT Asuransi Jiwa Star Investama Star Life. Baik, kita lanjutkan dengan PT BNI Life Insurance. Baik, kemudian PT FWD Insurance Indonesia. Selanjutnya PT NSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Panin dulu, baik, PT Panindaichi Life. Astra, baik, Asuransi Jiwa Astra. Baik. Allianz, PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Dan terakhir PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Baik, inilah dia para pemenang atau penerima penghargaan Best Unit Links Award 2024 kategori campuran. Kami mohon kesediaannya untuk foto bersama terlebih dahulu, Pak Patu. PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, PT Asuransi Jiwa Star Investama Star Life, PT BNI Life Insurance, PT FWD Insurance Indonesia, PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, PT Panindaichi Life, PT Asuransi Jiwa Astra, dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Bapak-bapak, kami mohon kesediaannya untuk memberikan victory speech. Wah, nampaknya udah pada turun semua nih. Saya boleh panggil kembali dari PT Asuransi Jiwa Astra, Pak, untuk naik kembali. Lalu kemudian Star Life, PT Asuransi Jiwa Star Investama. Boleh naik kembali, Pak. Ya, boleh memberikan victory speech-nya. Ini mewakilkan rekan-rekan tentunya yang juga mendapatkan penghargaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang dan sore. Terima kasih sebelumnya kepada Investor Trust yang telah memberikan penghargaan kepada kami. Mungkin kami pendatang baru ya, mungkin ya baru dapat 1. Saya juga iri juga yang lainnya dapat banyak 2, 3, saya bisa baru dapat 1, nggak apa-apa. Mudah-mudahan
Dengan adanya penghargaan ini kami bisa berpacu lagi, lebih giat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan yang selanjutnya dari PT Asuransi Jiwa Astra. Selamat sore, terima kasih atas penghargaan, terutama kepada Pak Primus Dorimulu dari Investor Trust ID, Pak Parto Kowito dan Pak Wawan dari Infovesta, dan juga kawan lama saya Pak Trijoko Santoso. Ya, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami mewakili sebagai dari PT Asuransi Jiwa Astra atas pemberian award ini. Kami sangat menghargai upaya dari rekan-rekan semua, terutama juga khususnya penghargaan ini kami harapkan dapat lebih memberikan motivasi kepada bukan hanya kami tapi semua insan di asuransi untuk turut memajukan industri asuransi, terutama khususnya bagi PT Asuransi Jiwa Astra. Kami tentu mendorong kami untuk lebih bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih baik, meningkatkan juga pelayanan kepada para nasabah kami, terutama dalam rangka kami untuk menjadi life insurance of the future. Terima kasih sekali lagi, salam love life. Terima kasih. Baik, sekali lagi tentunya selamat kepada para pemenang di kategori ketiga ini. Dan kembali saya ingatkan untuk kepada para penerima penghargaan yang telah menerima penghargaan untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena nanti di akhir acara kita akan berfoto bersama. Jadi yang dapat penghargaan lebih dari satu, siap-siap nanti dibawa semua penghargaannya ya. Baik para hadirin yang kami hormati, kita akan lanjut tentunya ke kategori yang terakhir. Ini adalah kategori keempat, yaitu kategori untuk Best Unit Link Awards 2024, yaitu kategori saham. Best Unit Link Award 2024. Kategori saham IDR konvensional periode 5 tahun. Diberikan kepada Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik IDR, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Smartwell Equity Indo Global Fund, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Pruling Rupiah Global Law Volatility Equity Fund, PT Prudential Life Assurance. Kategori saham IDR konvensional periode 7 tahun. Diberikan kepada IDR China India Indonesia Equity Fund, PT AIA Financial, Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik IDR, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Smartwell Equity Indo Global Fund, PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kategori saham IDR konvensional periode 10 tahun. Diberikan kepada IDR China India Indonesia Equity Fund, PT AIA Financial, TM Equity Fund, PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia. Best Unit Link Award 2024. Kategori saham syariah periode 5 tahun. Diberikan kepada Maestro Progressive Equity Syariah IDR, PT Aksa Financial Indonesia, Pruling Syariah Rupiah Asia Pasifik Equity Fund, PT Prudential Life Assurance, PFI Mega Life Equity Fund Syariah, PT PFI Mega Life Insurance. Kategori saham syariah periode 7 tahun. Diberikan kepada Maestro Progressive Equity Syariah IDR, PT Aksa Financial Indonesia, Ruling Syariah Rupiah Asia Pasifik Equity Fund, PT Prudential Life Assurance, PFI Mega Life Equity Fund Syariah, PT PFI Mega Life Insurance. Best Unit Link Award 2024. Kategori saham USD konvensional periode 5 tahun.
diberikan kepada USD Prime Global Equity Fund, PT AIA Financial, Smart World Dollar Asia Pacific Fund, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Mandiri Equity Offshore USD, PT Aksa Mandiri Financial Services. Kategori saham USD konvensional periode 7 tahun diberikan kepada USD Global Growth Opportunity Equity Fund, PT AIA Financial, Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik USD, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Panin MUL USD Aggressive Fund, PT Panin Dai-ichi Life. Dan itulah tadi para penerima penghargaan dalam Best Unit Link Awards 2024. Kategori terakhir yaitu kategori saham. Selamat untuk para pemenang dan kami mohon kesediaannya untuk perwakilannya menerima penghargaan. Kami mohon ke atas panggung untuk menerima penghargaan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Prudential Life Assurance, PT AIA Financial, PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia, PT Aksa Financial Indonesia, PT PFI Mega Life Insurance, PT Aksa Mandiri Financial Services, PT Panin Dai-ichi Life. Kami mohon dengan hormat kesediaannya kepada Bapak Tri Joko Santoso selaku Founder and Chairman Financial Planning Standard Board untuk memberikan penghargaan. Kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Prudential Life Assurance, PT Prudential Life Assurance. Oh, AIA, mohon maaf. PT AIA Financial, baik, selamat. Lalu kemudian PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia, dan yang terakhir ada PT Panin Dai-ichi Life. Terima kasih. Kita boleh foto bersama dulu Bapak Tri Joko Santoso dengan para penerima penghargaan. Boleh maju sedikit.
Baik, terima kasih dan selamat untuk para pemenang. Kami mohon kembali kesediaannya untuk para penerima penghargaan untuk tetap berada di atas panggung. Kami mohon untuk PT Prudential Life Assurance, PT AIA Financial, dan PT Tokyo Marine Life untuk naik ke atas panggung dan memberikan victory speech. Boleh naik dulu. Prudential, PT Prudential Life Assurance, PT AIA Financial, dan PT Tokyo Marine Life. Boleh. Sekali lagi kami memberikan sambutan. Silakan untuk perwakilan PT Prudential Life Assurance. Ya, terima kasih. Mewakili PT Prudential Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Investor Trust atas apresiasi Best Unit Link Award yang diberikan kepada Prudential Indonesia untuk beberapa kategori. Tentunya pencapaian ini berkat kepercayaan yang diberikan oleh nasabah hingga Prudential bisa terus hadir mendampingi keluarga Indonesia melewati berbagai tantangan di setiap jenjang kehidupan selama lebih dari 28 tahun di Indonesia. Penghargaan ini juga berkat kerjasama dan kolaborasi yang kuat dari semua karyawan dan tenaga pemasar yang secara konsisten menghadirkan inovasi produk dan layanan guna mewujudkan perlindungan untuk setiap kehidupan untuk masa depan. Terima kasih, God bless you all. Terima kasih Prudential. Selanjutnya adalah PT AIA Financial. Selamat sore. Mewakili AIA, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Investor Trust atas penghargaan Unit Link Award yang telah diberikan untuk AIA tahun ini. Sebuah kehormatan bagi kami menerima penghargaan ini yang merupakan sebuah wujud kepercayaan atas kinerja AIA sebagai perusahaan asuransi jiwa terdepan dan terpercaya di Indonesia. Kami juga berharap di tahun ini AIA dapat terus mencatatkan kinerja positif sehingga dapat senantiasa berkontribusi positif terhadap industri asuransi di Indonesia. Kami juga terus melakukan inovasi baik dalam produk maupun layanan sehingga dapat mewujudkan purpose AIA untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama dan lebih baik. Sekali lagi mewakili segenap manajemen AIA, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih PT AIA Financial. Selanjutnya PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pak Primus, terima kasih kepada Pak Parto, terima kasih Pak Tri juga. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa kepada Tokyo Marine Life. Tokyo Marine Life sudah berdiri sejak 11 tahun lalu ya gitu. Memang mungkin termasuk muda, tapi kita tetap berinovasi dengan penghargaan ini menunjukkan bahwa memang kita dipercaya dan semoga kita bisa terus menjadi pilihan masyarakat ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tokyo Marine Life Insurance Indonesia. Kita boleh tepuk tangan sambutannya untuk seluruh penerima penghargaan Best Unit Link Awards 2024 sore hari ini. Selamat sekali lagi untuk para penerima penghargaan. Dan tentunya this is the moment kami mengundang kembali seluruh penerima penghargaan untuk dapat naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Mohon kesediaannya untuk membawa piagam penghargaannya yang telah diterima. Jadi yang bawa 4 itu gimana nanti ya? Dibagi-bagi kayaknya. Baik, kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung Bapak-bapak dan Ibu. Dan jangan lupa untuk membawa piagam penghargaannya.
Baik, jangan lupa untuk membawa penghargaannya, piagam penghargaannya juga. Yang mungkin yang lebih dari satu boleh loh datang dengan partnernya kali ya. Ada partnernya kalau hari ini datang 4 orang dan ternyata dapatnya 4, boleh satu-satu dibawa. Bapak, jangan lupa, ayo mari. BNI Live jangan lupa piagamnya. Oke. Inilah penerima penghargaan Best Unit Link Awards 2024 dengan 4 kategori yang tentunya menjadi penilaian dalam penerimaan penghargaan kali ini. Semangat boleh, mungkin semangat menuju 2024 yang menjadi era Unit Link. Tadi dibilang menjadi momen tahun Unit Link ya di 2024 ini. Oke, baik. Masih semangat untuk. Oh sekarang udah nggak apa-apa kalau pakai tangan karena pemilu sudah selesai ya, jadi aman. Baik, rekan-rekan. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada para penerima penghargaan Best Unit Link Awards 2024. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Best Unit Links Awards 2024. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Afris Assurance, PT Sun Life Financial Indonesia, PT BNI Life Insurance, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa, Star Investama, Star Life, PT Prudential Life Assurance, PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, dan PT AIA Financial. Tentunya atas dukungannya sehingga acara sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan kembali lagi semoga penghargaan yang berhasil diterima ini dapat menjadi semangat baru dalam meningkatkan kinerja dan performa perusahaan di masa mendatang, khususnya Unit Link. Akhir kata, saya Eliza Hasan atas nama investortrust.id dan PT Infovesta Utama mohon undur diri dan sampai jumpa di acara penghargaan Best Unit Link 2025. Dah.